Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang pendidikan agama Islam kelas 11, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Dari ketiganya ini, semuanya mempunyai keterkaitan. Semuanya mungkin besar kemungkinan kita sudah melakukannya setiap hari. Akan tetapi, paling tidak kita harus tahu bagaimana dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita simak, perhatikan beberapa penjelasan dari saya. Yang pertama, perilaku taat. Perilaku di mana kita itu harus senantiasa mengikuti sesuatu yang ada di lingkungan. Kita berada di sekolah, maka kita juga harus mempunyai sifat taat, mengikuti aturan norma yang ada. Di lingkungan keluarga, kita juga harus mempunyai sifat taat untuk mengikuti norma yang ada di keluarga kita, begitu juga di masyarakat. Adapun dasarnya, kita juga harus tahu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59. Di mana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayat. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri, para pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berada di sesuatu yang berbeda pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini kita pahami dalam surat ini, surat An-Nisa 59, kita tahu di situ kita harus benar-benar taat. Taat bukan hanya kepada sesama manusia, kita juga taat kepada aturan-aturan yang dari pusatnya, yaitu Allah, kemudian Rasulullah, dan para pemegang kekuasaan, yaitu contohnya kita berada di sekolahan. Siapa pemegang kekuasaan? Yaitu kita ada Bapak Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Guru kita. Di rumah ada siapa? Ada orang tua kita, ada kakak-kakak kita, atau mungkin saudara-saudara kita yang hidup di lingkungan kita. Yang ketiga bisa kita lihat di lingkungan masyarakat. Di situ ada Pak RT, kemudian RW, dan sampai dengan tingkat kenegaraan. Dan itu semua kita harus benar-benar menaati aturan yang diciptakan, yang diberlakukan. Adapun selanjutnya yaitu kita menerapkan bagaimana cara membacanya sih. Nah, di sini kita mencoba hukum bacaan tajwidnya. Yaitu contohnya di sini ada lafal ya ayyuhalladzi, di mana di situ ada hukum bacaan mad jaiz munfasil, yang mana dengan alasan mad asli bertemu dengan huruf alif di luar kata. Nah, di sini nih ada huruf ya ayyuhala, pada yang bergaris bawah ini itu yang menunjukkan dihukumi mad jaiz munfasil. Kemudian ada mad badal, di mana huruf alif
bertanda baca, fathah berdiri. Nah, kemudian yang ketiga ada hukum bacaan tafhim pada lafal ati'ullaha. Nah, di situ ada lafal jalalah didahului tanda baca doma. Yang berikutnya ada alif lam komariah, yaitu pada kalimat wa ulil amri, yaitu huruf alif lam berhadapan dengan huruf komariah. Huruf komariah di sini yaitu huruf alif. Kemudian ada ikhfa, di mana di situ ada hukum bacaan muncul dari kalimat fa in tanaza'tum, yaitu nun mati ketemu dengan huruf ta. Nah, dalam ikhfa itu ada penekanan di situ, kita itu suruh membacanya samar-samar. Nah, itu beberapa contoh hukum bacaan yang ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian adapun asbabul nuzul, yaitu apa? Sebab-sebab turunnya ayat ini. Kita harus tahu, kita tahu dasarnya, kita juga harus tahu apa yang menyebabkan ayat ini turun. Nah, di sini asbabul nuzulnya yaitu menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais as-Amhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah, perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah pada saat itu. As-Sadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Asif dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Nah, itu sebagai asbabul nuzul, sebab-sebab ayat ini turun. Kemudian yang kedua yaitu kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi. Nah, setiap hari dalam lingkungan kita hampir setiap hari berkompetisi dalam kebaikan. Yaitu berlomba-lomba bagaimana kita itu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Kita bertemu dengan seseorang, pasti di situ ada nilai kebaikan, ada sikap baik kita kepada mereka. Nah, di sini dasarnya adalah yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Kita lihat arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi, bahwa dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad
dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan atau kebajikan. Maka hanya kepada Allah lah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian di sini ada hukum bacaannya. Bagaimana sih cara kita membaca hukum bacaan yang ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi. Nah, di sini kita analisis ada 5 contoh. Yang pertama hukum ikhfa, yaitu pada kalimat likullin ja'alna, yaitu tanda baca kasroh tanwin bertemu huruf jim. Yang kedua minkum syir'atau. Nah, hukum bacanya adalah idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu huruf sin. Kemudian ada mad iwad pada kalimat wa min haja, yaitu tanda baca fathah tanwin bertemu alif dan diwakofkan, dihentikan. Kemudian berikutnya walau sya'allah, mad wajib muttasil, yang mana mad asli bertemu hamzah pada satu kata. Kemudian yang kelimanya yaitu ummata wahidah, yaitu fathah tanwin bertemu dengan huruf waw, yaitu hukum bacanya idgham bihuna. Adapun isi kandungan atau dasar yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 tadi, kita diarahkan, diperintahkan untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan di sini itu bermacam-macam. Baik di sini bukan kebaikan yang dilihat dari diri kita saja, tetapi dilihat dari sudut pandang Sang Pencipta, yaitu Allah, yang mana dengan dasar yang ada di Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu etos kerja. Nah, etos kerja di sini kita dasarnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 105 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa qul i'malu fasayarallahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin,
dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah 105. Nah, di sini kita juga dapat mengambil apa sih yang ada di dalam ayat ini. Kenapa dijadikan sebagai dasar kita itu untuk selalu mempunyai etos kerja, mempunyai semangat kerja, mempunyai semangat berkarya. Nah, untuk kita para pencari ilmu, yaitu kita harus punya etos kerja yang tinggi. Bagaimana sih kita bisa mengikuti pelajaran yang ada, baik itu online maupun offline, kita harus mempunyai semangat. Pagi-pagi sudah disiapkan, harus sudah mandi, sudah wangi, segar, dan lain sebagainya. Syukur bukan hanya hal yang seperti fisiknya saja, tetapi psikis kita juga disiapkan. Berarti itu sebagai wujud kita itu mempunyai etos kerja yang tinggi, semangat bekerja yang tinggi, semangat berkarya yang tinggi. Kemudian dari hal itu di sini ada penerapan hukum bacaan dari Quran surat At-Taubah 105. Yang pertama yaitu hukum bacaan tafhim, yaitu pada kalimat fasayarallahu. Lafal jalalah didahului tanda baca fathah. Kemudian alif lam komariah, yaitu pada kalimat wal mu'minun, yaitu alif lam bertemu huruf mim dan tidak bertasydid. Cara bacanya yaitu alif lamnya itu terbaca. Yang ketiga alif lam samsiyah, yaitu pada lafal wassamadah, yaitu alif lam bertemu huruf shin dan bertasydid. Nah, itu sebagai tandanya alif lamnya itu tidak terbaca, langsung washadah. Nah, itu. Kemudian yang keempat, fayunabbi'ukum bima. Ada hukum bacaan ikhfa safawi, yaitu mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang terakhir yaitu pada kalimat tak malun, yaitu mad arid lisukun. Yaitu alasannya apa? Karena di sini ada bacaan mad di akhir kalimat, yaitu mad tobingi yang diwakafkan, dihentikan. Jadi di situ sebagai tanda pada ayat itu sudah berakhir di situ. Itu contoh beberapa hukum bacaan yang ada pada surat At-Taubah 105. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan atau mungkin sanggahan dan lain sebagainya. Nanti silakan kalian tuliskan ya pada kolom komentar yang mungkin nanti kami sediakan ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.